Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reksi Hendra Pratama dengan NPM G1A022032. Saya berasal dari kelas B Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai framework Django. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu apa itu framework Django, maka langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu framework. Pengertian dari framework itu adalah kerangka kerja perangkat lunak yang menyediakan struktur dasar untuk membangun aplikasi. Nah, framework ini mencakup dari pustaka kode, alat, dan konvensi yang mempercepat proses pengembangan. Sedangkan untuk manfaat utamanya sendiri, framework itu yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keamanan aplikasi. Sehingga ini juga mendorong praktik pengembangan terbaik dan konsistensi kode. Kemudian framework Django. Apa itu framework Django? Django adalah framework web tingkat tinggi yang ditulis dengan menggunakan bahasa Python. Dirancang untuk membantu pengembangan aplikasi web yang aman, scalable, dan mudah dipelihara. Kemudian untuk filosofinya sendiri, Django itu menganut filosofi batteries included, yang berarti menyediakan banyak komponen dan pustaka bawaan untuk tugas-tugas umum seperti autentikasi, ORM, dan routing. Kemudian untuk selanjutnya itu Django juga reusabilitas kode. Artinya, Django ini mendorong penggunaan kembali kode yang menggunakan prinsip DRY, artinya don't repeat yourself, untuk mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan konsistensi kode. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah Django. Sejarah Django itu dimulai pada tahun 2003. Kemunculan pertamanya itu dikembangkan di Lawrence Journal World, sebuah surat kabar atau koran di Kansas, Amerika Serikat, yang mana pengembangnya itu adalah Adrian Holopaty dan Simon Willison. Selanjutnya, pada tahun 2005, Django dirilis sebagai open source, artinya semua orang bebas menggunakannya. Perilisan open source itu dimulai pada bulan Juli 2005, yang mana nama Django ini terinspirasi dari nama gitaris jazz yang bernama Django Reinhardt. Kemudian selanjutnya, Django terus berkembang dan dikembangkan secara pesat. Django terus berkembang dan mendapatkan popularitas di kalangan pengembang web. Berbagai perusahaan teknologi terkemuka seperti Instagram, Pinterest, dan Mozilla mulai menggunakan Django dalam produk mereka. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tujuan pengembangan Django. Tujuan yang pertama itu adalah untuk mempermudah pengembangan web. Django itu dirancang untuk menyederhanakan proses pengembangan web yang kompleks, sehingga memungkinkan web developer atau pengembangnya itu untuk fokus pada logika aplikasi daripada melakukan tugas-tugas yang berulang. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu mendorong praktik terbaik atau best practice. Django itu mendorong praktik pengembangan terbaik seperti DRY atau don't repeat yourself, dan konvensi penamaan yang konsisten untuk meningkatkan kualitas dan pemeliharaan kode. Kemudian selanjutnya itu adalah untuk meningkatkan kecepatan pengembangan. Dengan menyediakan komponen dan pustaka bawaan atau library, Django memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi web dengan cepat dan efisien, mempersingkat waktu pengembangan secara signifikan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai arsitektur model view template atau MVT pada Django. Yang pertama yaitu model. Model ini artinya sama dengan basis data yang merepresentasikan struktur data dari aplikasi. Kemudian model ini dapat berinteraksi dengan basis data untuk menyimpan dan mengambil informasi. Kemudian yang kedua yaitu view. View ini berkaitan dengan logika dan data, yang mana menerima permintaan dari pengguna,
memproses data dari model, dan meneruskannya ke template untuk dirender menjadi HTML. Kemudian yang terakhir yaitu template. Template ini berkaitan dengan tampilan, yang mana isinya itu adalah struktur HTML dan logika presentasi untuk menampilkan data kepada pengguna. Selanjutnya adalah kelebihan dan keunggulan Django. Yang pertama, keunggulannya itu adalah pengembangan cepat. Django memungkinkan pengembangan aplikasi web yang cepat dan efisien, yang mana ini didukung dengan penyediaan komponen dan library bawaan dari Django itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sangat aman. Django itu memiliki fitur keamanan yang kuat untuk melindungi aplikasi dari berbagai ancaman keamanan umum, seperti SQL injection dan cross-site scripting. Kemudian yang ketiga yaitu sangat scalable. Django dirancang untuk menangani lalu lintas dan beban kerja yang besar, menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi web dengan pertumbuhan yang pesat. Kemudian kelebihan selanjutnya itu adalah fleksibel dan dapat dikustomisasi. Django itu sangat fleksibel dan juga dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan pengembangnya, sehingga memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan framework dengan kebutuhan proyek mereka. Selanjutnya adalah mengenai komponen inti pada Django. Komponen intinya yang pertama yaitu model. Model ini merepresentasikan struktur data aplikasi, mendefinisikan tabel dan atribut dalam basis data. Komponen selanjutnya pada Django itu adalah view, yang mana view ini adalah untuk menangani logika aplikasi, memproses data dari model, dan meneruskannya ke template. Komponen selanjutnya itu adalah template, yang mana isinya itu adalah struktur HTML dan logika presentasi untuk menampilkan data kepada pengguna. Komponen inti yang keempat yaitu URL dispatcher, yang mana kegunaannya itu untuk memetakan URL yang diminta ke fungsi view yang sesuai. Terakhir, komponen inti pada Django itu adalah ORM atau Object Relational Mapper. ORM ini fungsinya untuk menyediakan cara yang mudah untuk berinteraksi dengan basis data, yang mana menggunakan objek Python. Selanjutnya yaitu fitur-fitur menarik pada Django. Fitur pertama itu adalah autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna pada Django itu menyediakan sistem yang aman dan mudah digunakan, termasuk untuk registrasi, login, dan logout. Selanjutnya yaitu administrasi otomatis. Administrasi otomatis ini artinya Django akan secara otomatis menghasilkan interface atau antarmuka admin yang kuat untuk mengelola data pada aplikasi yang dikembangkan dengan Django. Kemudian yang ketiga yaitu caching. Django memiliki dukungan caching yang canggih untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Kemudian fitur menarik terakhir pada Django itu adalah internasionalisasi. Dengan menggunakan framework Django, pengembang akan dimudahkan untuk membuat aplikasi web yang menggunakan bahasa internasional atau multibahasa. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir mengenai framework Django, yaitu penggunaan Django dalam pengembangan aplikasi web. Nah, Django yang menggunakan bahasa Python ini sering digunakan untuk membuat yang pertama yaitu platform e-commerce, kemudian aplikasi jejaring sosial atau sosial media, kemudian sistem manajemen konten atau CMS, kemudian aplikasi berbasis data, dan API atau Application Programming Interface. Itulah pengenalan mengenai framework Django yang berbasis bahasa Python. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.